Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak soleh-solehah dalam mata pelajaran Kemuhammadiyahan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini Kemuhammadiyahan akan melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu tentang ortom. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ortom Aisyah dan ortom pemuda Muhammadiyah. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang ortom Nasyiatul Aisyah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, silahkan kalian siapkan buku catatan kalian untuk mencatat hal-hal yang sekiranya kalian anggap penting ya. Silahkan simak apa yang Ibu sampaikan. Nah, ortom di Muhammadiyah hari ini yang pertama yaitu Nasyiatul Aisyah atau disingkat NA. Nah, sejarah Nasyiyah berdiri tidak dapat dilepaskan dari peran seorang guru standar school Muhammadiyah yang bernama Somodirjo. Dalam usahanya memajukan persyarikatan, Somodirjo berpandangan bahwa perjuangan Muhammadiyah akan sangat terdorong dengan adanya peningkatan mutu Islam, peningkatan mutu ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada para muridnya, baik dalam bidang spiritual, intelektual, maupun jasmani. Nah, gagasan untuk berdirinya Nasyiatul Aisyah muncul pada tahun 1119 ya ini 1119 Miladiah diwujudkan dengan membentuk sebuah perkumpulan bagi murid laki-laki dan perempuan di Standar School Muhammadiyah. Nah, yang diberi nama Siswa Praja. Setelah beberapa bulan dibentuk, perkumpulan praja ini dipisah menjadi dua, yaitu siswa praja pria dan siswa praja wanita. Jadi dibentuk menjadi dua, khusus laki-laki dan khusus perempuan. Nah, siswa praja pria kemudian berkembang menjadi pemuda Muhammadiyah ya, yang minggu yang lalu kalian sudah pelajari tentang pemuda Muhammadiyah. Selanjutnya, siswa praja wanita terus mengalami perkembangan yang luar biasa. Nah, seiring perkembangan tersebut dapat dalam suatu musyawarah ya atau kongres diputuskanlah ya pada Muktamar Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta tahun 1931. Nah, nama siswa praja wanita yang tadi itu kemudian secara resmi diganti menjadi Nasyiatul Aisyah. Nah, jadi sebelum namanya itu Nasyiatul Aisyah, awalnya adalah dari siswa praja wanita ya, awal mula namanya. Nama ortom Nasyiatul Aisyah ini. Nah, susunan organisasi ortom ini dibuat berjenjang ya, dari tingkat pusat ya yang paling tertinggi di mana di pusat di ibu kotanya, kemudian di wilayah, kemudian di daerah, di cabang maupun di ranting. Jadi berjenjang. Nah, adapun prinsip gerakan dan tujuan Nasyiatul Aisyah, kalau tadi sudah kita menyimak bersama bahwa sejarah Nasyiatul Aisyah sebelum namanya itu ada nama sebelum nama Aisyah. Nah, sekarang adalah prinsip gerakan dan tujuannya. Sebagai ortom dan kader Muhammadiyah merupakan gerakan putri Islam. Jadi Nasyiatul Aisyah ini adalah gerakan putri Islam yang ada di Muhammadiyah, bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan khusus keputrian, ya, jadi khusus perempuan.
Nah, tujuan Nasyatul Aisyah ini adalah untuk membentuk pribadi putri Islam yang berarti bagi agama, ya, berarti bagi agama Islam, keluarga, dan bangsa menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, ya. Jadi sesuai apa yang dipahami oleh Muhammadiyah untuk mencapai tujuan. Nah, jadi dari prinsip gerakannya tadi, maka muncullah tujuannya. Nah, yang pertama, tujuan daripada Nasyatul Aisyah adalah menanamkan al-Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis sesuai jiwa Muhammadiyah kepada anggota-anggotanya sebagai dasar pendidikan putri dan pedoman perjuangan. Kemudian mendidik anggota-anggotanya agar memiliki kepribadian putri Islam. Mendidik anggota-anggotanya untuk mengembangkan keterampilan dan keaktifannya sebagai seorang putri, serta mengamalkannya sesuai tuntunan Islam. Selanjutnya, mendidik dan membina kader-kader pimpinan untuk kepentingan agama, organisasi, maupun masyarakat. Selanjutnya, mendidik anggota-anggotanya untuk menjadi mubalighah. Jadi para penyampai, ya, para ustazah, ya, ustazah dan para motivator-motivator yang dapat memberikan motivasi kepada banyak orang, ya. Kemudian meningkatkan fungsi nasyiyah sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah atau Aisyah. Selanjutnya membina ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir, usaha-usaha lain yang sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, itu mungkin, ya, sejarah maupun prinsip dan tujuan gerakan Nasyatul Aisyah. Selanjutnya adalah Ortom Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau yang biasa disebut IPM. IPM berdiri diawali dengan usulan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Pendidikan dan Pengajaran dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah pada tahun 1960. Saat itu, pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Pendidikan dan Pengajaran menyarankan agar forum konferensi membentuk IPM. Perkembangan IPM diharapkan bisa memperluas jaringan sehingga menjangkau ke seluruh sekolah atau madrasah Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Pimpinan tingkat ranting didirikan di setiap sekolah maupun madrasah Muhammadiyah se-Indonesia. Nah, jadi nama IPM itu adalah usulan, ya, usulan dari pimpinan pusat bidang majelis pendidikan. Rencana pendirian IPM kemudian dimatangkan. Nah, dari usulan yang tadi kemudian dimatangkan kembali dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta pada tahun 1961. Melalui forum ini akhirnya IPM dapat berdiri, ya, secara nasional. Selain menetapkan ketua umum dan sekretaris umum, forum Konferensi Pemuda Muhammadiyah yang tadi, ya, menyepakati tanggal kelahirannya IPM itu adalah tanggal 5 Safar 1381 Hijriah atau tanggal 18 Juli 1961 Miladiyah. Ketetapan ini mengandung arti bahwa persyarikatan hanya mengakui organisasi intrapelajar, pelajar di sekolah atau madrasah Muhammadiyah, yaitu IPM. Jadi, IPM itu, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, adalah satu-satunya organisasi yang ada di sekolah Muhammadiyah atau di madrasah Muhammadiyah se-Indonesia. Jadi IPM adalah satu-satunya, ya, organisasi yang ada di sekolah Muhammadiyah.
Jadi keberadaannya IPM itu wajib ya, wajib ada di sekolah Muhammadiyah. Selanjutnya, maksud dan tujuan dan semboyannya IPM. Nah, IPM ini memiliki maksud dan tujuan membentuk pelajar muslim yang berakhlak mulia, berilmu dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itu adalah maksud dan tujuannya IPM. Jadi membentuk kader, membentuk pelajar muslim yang berakhlak, kemudian berilmu dan terampil. Kemudian semboyan IPM ya tidak asing bagi pelajar Muhammadiyah, yaitu nun wal qalami wa ma yasturun. Artinya demi kalam, demi pena dan apa yang mereka tulis. Nah, itu di dalam surah Al-Qalam ayat 1 ya. Jadi semboyan IPM-nya itu ada di surah dalam Al-Qur'an. Nah, demikian materi hari ini tentang pelajaran kemuhammadiyahan, tentang Orta Muhammadiyah, yaitu Nasyiatul Aisyah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa menjadi pelajar Muhammadiyah yang menjadi teladan ya, menjadi teladan di sekolah, di lingkungan sekitar kita ya. Semoga bisa kita praktekkan apa yang menjadi pelajaran kemuhammadiyahan, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Ibu akhiri materi hari ini demikian. Billahi fisabilil haq fassabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.